Ya ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen. Mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Selamat datang di Guntur Strategi. Kali ini saya mau membicarakan sesuatu yang sangat viral dan kontroversial di dunia maya, yaitu tentang kebijakan Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tentang mengedukasi atau menolong anak-anak yang bermasalah itu dididik secara militer atau supaya lebih tertib. Banyak komentar, itu hanya wacana saja. Buktinya pemerintah juga sudah mewacanakan itu sejak lama, tetapi tidak dilakukan juga. Nah, ternyata Kang Deddy Mulyadi sudah memulai duluan. Tanpa basa-basi, wacana langsung dilakukan. Dan saat dilakukan, ini untuk taraf yang pertama itu 6 bulan. Dan ternyata yang dimasukkan ke dalam pendidikan itu, atau dalam bahasa yang lebih tepatnya mungkin rehabilitasi, itu anak-anak yang terlibat kasus tawuran, pembacokan, dan yang lain-lain. Intinya tentang kriminalitas. Dan saat dididik, tujuannya selama 6 bulan menjadi lebih baik, lebih tertib, lebih disiplin, dan tahu tujuan hidupnya. Nah, saya mau menanggapi dari sisi leadership-nya. Jadi saya juga mencoba untuk memperhatikan tentang pertumbuhan seorang remaja. Usia remaja sampai usia muda, anak itu butuh pengakuan diri atau aktualisasi diri. Nah, itu biasanya ditunjukkan lewat hal-hal yang mampu dia lakukan dan yang merasa dia hebat tentang hal tersebut, sehingga dia butuh pengakuan bahwa dia hebat di bidang tertentu dan banyak orang mengakuinya, atau aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini kalau tidak difasilitasi dengan baik oleh orang dewasa atau orang tua di sekitarnya, maka dia akan mencari di lingkungan yang salah. Lingkungan yang salah bisa jadi ke geng motor, kelompok tawuran, dan kelompok-kelompok yang hal-hal negatif intinya. Nah, kalau mereka sudah masuk ke situ, maka itu akan mengakibatkan mereka merasa bangga dengan kemampuannya tetapi ke arah yang negatif. Oleh sebab itu, anak remaja tidak segan-segan dia membela gengnya, kelompoknya, bisa berantem, tawuran, dan yang lain sebagainya. Nah, bagian kedua adalah yang mau saya sampaikan. Ini bicara tentang kepemimpinan. Di usia remaja, pertanyaannya bagaimana kita menolong remaja supaya kepemimpinannya baik. Nah, secara sederhana, kalau di breakdown secara sederhana, saya mempelajarinya sebenarnya adalah kita sebagai orang dewasa perlu menolong remaja itu bisa mengendalikan dirinya atau bisa menguasai dirinya. Karena mau bagaimanapun, secara sederhana, kalau seseorang itu bisa menguasai dirinya atau dia bisa mengontrol dirinya, maka itu artinya dia bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, waktu dia bisa memimpin dirinya sendiri, dia bisa memimpin orang lain atau dia bisa berdampak lebih positif terhadap orang lain. Artinya dia bisa mengontrol diri untuk memilih mana yang positif buat dirinya. Begitu dia bisa mengontrol diri, atau artinya dia bisa memimpin diri, maka dia bisa menyetir dirinya sendiri supaya bisa mengaktualisasikan dirinya di hadapan orang lain atau di hadapan publik ke arah yang positif. Misalnya tentang juara perlombaan, mungkin kepintaran dalam sains dan yang lain sebagainya, atau prestasi yang lain, prestasi akademik, olahraga, dan yang lain sebagainya. Nah, saya teringat dengan waktu saya masih remaja, saya sangat bergelut dengan dunia pramuka, dan saya tidak lupa di dalam pramuka itu banyak hal-hal kedisiplinan yang membentuk mental saya semakin kuat. Sehingga saat saya menjadi dewasa sekarang, saya contohnya mau membuang sampah sembarangan. Saya mikir, aku tuh anak pramuka atau saya tuh anak pramuka yang harus menjaga alam ini supaya indah bersih. Jadi saya mau buang sampah pun mikir. Jadi nggak jadi saya buang sampah sembarangan. Ataupun yang kedua, saat antrian, saya bisa menyerobot antrian itu yang harusnya nomor 4 bisa nomor 1. Tetapi saya mikir, oh iya, saya itu anak pramuka yang harus bisa menjadi teladan buat orang lain. Dan akhirnya saya berubah, saya harus taat aturan untuk mengikuti antrian itu. Nah, itulah yang saya maksud. Yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi itu sangat bagus menurut saya. Ya, jadi
seorang remaja, masa pertumbuhan itu harus benar-benar menjadi konsen buat orang tua atau orang dewasa di sekelilingnya, dan dia harus mendapatkan pendidikan yang baik, disiplin yang bagus. Salah satunya tadi, remaja dimasukkan ke pendidikan yang sifatnya agak militer yang butuh kedisiplinan yang tinggi. Oleh sebab itu, saya sangat mendukung programnya Kang Deddy Mulyadi. Semoga para orang tua juga menyadari ini. Jangan sampai terlambat anak Bapak Ibu masuk dalam pergaulan bebas dan pergaulan yang salah sehingga Bapak Ibu telat memasukkan anak Bapak Ibu ke pendidikan yang lebih baik. Singkat cerita atau kesimpulannya, dalam kepemimpinan remaja, setiap orang harus bisa memimpin dirinya, mengendalikan dirinya supaya dia bisa memimpin orang lain dan bisa menjadi teladan buat orang lain. Support untuk Kang Deddy Mulyadi.